Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 tentang akan membahas konsep web dari e-commerce. Nah, website itu apa sih? Website, web page, site, situs adalah sebuah tempat sentral di mana web page atau halamannya itu disimpan. Nah, halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website itu. Nah, homepage sendiri atau laman yang kita sering sebutnya laman adalah halaman utama di mana seluruh konten saling terhubung. Selanjutnya ada URL atau Uniform Resource Locator. Kita bisa sering sih sebut kayak www kayak gitu. Itu adalah alamat dari websitenya. Nah, untuk mengakses alamat web tersebut, kita tuh biasanya membutuhkan web browser, yaitu web browser yang kita tuh kayak yang Chrome, Opera, atau Firefox kayak gitu. Nah, website e-commerce itu sendiri adalah perdagangan yang juga dikenal sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan internet yang mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan situs web di internet dan pembayarannya atau transfer uang dan data itu kita biasanya ada yang bisa menggunakan websitenya itu sendiri ataupun bertransaksi di luarnya. Nah, untuk membuat website itu sendiri, kita memerlukan sebuah analisa kebutuhan. Nah, tujuan dari tahap analisa ini adalah memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang akan kita kembangkan agar sistem tersebut itu benar-benar memadai kebutuhan dari web commerce-nya kita gitu. Jadi kalau misalnya kita itu nggak tahu kebutuhannya dari misalnya kita mau bikin sebuah web commerce, tapi kita sendiri tuh nggak tahu, nggak bisa mendeskripsikan sebenarnya web commerce seperti apa sih yang saya butuhkan atau sebenarnya eh, apa namanya perusahaan saya atau jual beli saya itu butuh nggak sih sebuah web commerce atau saya tuh lebih cenderung untuk pakai marketplace atau saya menyerahkan pengelolaan web commerce saya tuh ke orang lain atau sebuah jasa pengelolaan atau SEO kayak gitu ataukah yang kita harus kelola sendiri. Nah, itu kita harus melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai owner dan juga kebutuhan pangsa pasar kita dan juga kebutuhan perkembangan dari produk atau toko kita. Nah, jenis kebutuhan sistem itu ada dua, kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem ini bereaksi pada input tertentu, bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Contohnya saja kalau misalnya kita berjualan baju hijab atau juga misalnya gamis seperti itu. Nah, saat orang yang berkunjung ke website kita mencari dengan keyword hijab, maka website kita juga harus menampilkan hijab, bukan menampilkan baju atau yang lain, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh, kebutuhan fungsional yang harus kita deskripsikan. Nah, yang kedua ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan yang menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional ini juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, atau lain-lain. Atau misalnya kayak gini, kita udah check out nih, tapi kita tuh kayak dikasih waktu dalam jangka waktu 10 menit kita sudah harus membayar atau mengirimkan kasih pembayaran. Kalau tidak, otomatis barang yang kita check out tadi akan hangus atau tidak akan istilahnya diproses untuk kita. Seperti itu itu adalah salah satu kebutuhan non fungsional yang juga harus dideskripsikan eee, untuk sebuah web commerce. Nah, kebutuhan non fungsional ini sih sifatnya lebih ke bagaimana kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan digunakan di toko kita, terutama kalau kita mengelola web commerce kita sendiri. Nah,
Selanjutnya ada contoh kebutuhan fungsional, yaitu sistem dapat melakukan input data produk. Jadi di web kita itu jangan sampai kita nggak bisa input data produk. Mau mau dikasih konten apa, web kita kalau misalnya nggak bisa input data dari produk-produk kita. Nah, yang kedua, sistem dapat melakukan input pendataan anggota. Nah, ini juga apa ya, tergantung pendataan anggotanya itu ada atau enggak di web commerce kita. Jadi setiap pengelola web, setiap pemilik web itu tuh pasti punya apa ya namanya, policy-nya mereka sendiri-sendiri. Jadi kebijakannya mereka sendiri-sendiri. Terus yang ketiga, sistem dapat melakukan transaksi penjualan. Nah, seperti kalau misalnya itu nggak ada pembayarannya, website yang kita pasti apa ya, akan menimbulkan trust issue. Jadi kalau misalnya kok ini website bagus ya, tapi untuk pembayarannya kok nggak ada rincian atau nggak ada kejelasan harus apa sih istilahnya mentransfer dananya kemana. Terus setelah itu kita bisa cek apakah transfer kita sudah masuk atau belum itu seperti apa. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan di analisa kebutuhan sebelum kita membuat sebuah web commerce. Nah, contoh kebutuhan non fungsional selanjutnya. Nah, kebutuhan non fungsional ini sebenarnya lebih ke di luar websitenya itu. Jadi kalau tadi itu lebih ke contohnya adalah kebijakan. Nah, selanjutnya ini contohnya adalah seperti ini, sistem dapat dijalankan di beberapa software web browser di antaranya misalnya Internet Explorer, Chrome, sama Mozilla. Selain itu, misalnya pakai Opera, itu nggak akan bisa. Itu adalah salah satu contoh non fungsionalnya seperti itu. Jadi batasannya tuh bukan di websitenya, tapi di luar dari websitenya itu. Jadi faktor eksternalnya dari si web commerce yang kita miliki. Atau yang kedua, sistem harus memastikan bahwa data yang digunakan dan sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Nah, biasanya tuh kalau kita ada kan akses ke sebuah website, terus kita tuh kayak kamu nggak boleh mengakses ini karena kamu sedang dalam apa ya, sedang dalam terhubung dalam koneksi yang tidak secure, biasanya kayak gitu. Nah, itu tuh tanda-tanda seperti itu kan di luar websitenya ya, karena memang websitenya sedang dilindungi sama si pemiliknya. Jadi kita kalau lagi misalnya pakai hotspot atau pakai WiFi yang nggak secure, kita nggak akan bisa akses website tersebut gitu. Nah, yang ketiga contohnya sistem memiliki tampilan user interface yang mudah dipahami. Nah, ini kan balik lagi ya, setiap orang itu menggunakan atau menilai sebuah tampilan itu nggak sama gitu, tapi kita bisa mengakali dengan bagaimana sih sebenarnya website yang menarik untuk pangsa pasar tertentu, seperti itu salah satu contohnya. Nah, yang selanjutnya ada website CMS. CMS ini adalah Content Management System. Adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur konten pada website dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengelola website. CMS sendiri merupakan aplikasi berbasis website, baik pemilik website maupun editor dalam pembuatan konten bisa mengelola website dan mempublikasi konten mereka melalui aplikasi ini tanpa harus menguasai pemrograman. Nah, terdapat dua elemen penting dalam CMS ini. Aplikasi manajemen yang pertama berfungsi sebagai ujung tombak dari CMS. Yang kedua, aplikasi pengiriman konten atau content delivery application. Secara fungsi, CDA ini menggantikan seorang website administrator. Misalnya nih, contohnya kalau misalnya kita tuh harus post foto gitu ya, tiap hari itu harus 3 foto. Nah, itu tuh jam-jamnya tuh beda-beda. Nah, si adminnya ini tuh bisa nge-setting website ini atau foto ini akan muncul di jam-jam tertentu. Nah, itu sebenarnya sama dia tuh udah di-setting, bukan yang kayak tiap jam itu dia akan upload satu-satu. Dia bisa upload secara barengan, lalu nanti tinggal di-setting aja jamnya mereka terupload itu jam berapa, atau jamnya mereka tampil bisa dilihat oleh publik itu jam berapa. Nah, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada WordPress. WordPress ini adalah nanti aplikasi yang saya sarankan untuk dipakai teman-teman untuk
membangun sebuah web commerce. Jadi WordPress ini adalah sistem manajemen konten atau sebuah gambaran CMS yang menaungi lebih dari 35% website di dunia. Dan presentase ini masih akan terus meningkat. WordPress menggunakan PHP dan MySQL yang kompatibel hampir di semua layanan web hosting. Pada umumnya, CMS digunakan untuk blogging, namun CMS dari WordPress ini bisa dimodifikasi menjadi website dari e-commerce atau yang biasa kita sebut toko online. WordPress ini sendiri bersifat open source dan memiliki tampilan yang sangat modern atau up to date. Nah, perbedaan dari wordpress.org dan wordpress.com. Yang pertama, .org adalah sebuah tipe platform WordPress yang dituju bagi pengguna yang ingin membuat website dengan berlangganan hosting dan domain sendiri. Platform ini nantinya diunduh di akun hosting Anda untuk memaksimalkan fungsi WordPress, install plugin, dan tema dari koleksi yang tersedia. Sedangkan WordPress.com adalah perusahaan web hosting yang menggunakan sistem manajemen konten WordPress untuk semua blognya. Setelah membuat akun di WordPress, user akan mendapatkan subdomain. Contohnya ini ada di myblog.wordpress.com untuk blog mereka. Namun kalau Anda berniat untuk menggunakan domain Anda sendiri, Anda harus berlangganan sebuah paket yang memang berbayar sebagaimana ada layanan yang gratis, paket gratis dari wordpress.com yang juga memiliki batasan. Jadi kalau misalnya kita pengen update fitur, kita juga harus membayar. Tapi kalau misalnya kita menggunakan fitur-fitur utama aja yang disediakan oleh WordPress, biasanya itu adalah gratis karena dia bersifat open source. Domain itu adalah sebuah nama website. Pengunjung perlu mengetikkan nama domain untuk dapat mengakses suatu website. Karenanya memilih nama domain yang tepat sesuai dengan keperluan sangatlah penting. Tiap komputer dan jaringan internet saling terhubung satu dengan lainnya. Sebagai pengenal, tiap komputer menggunakan IP atau yang juga disebut dengan IP address. Alamat ini menunjukkan letak dari server tempat file website Anda disimpan. Jadi secara teknis, website Anda tetap dapat diakses menggunakan alamat IP tersebut. Alamat IP ini biasanya berformat deretan angka, misalnya 232 titik 16 titik sekian-sekian titik sekian-sekian. Karena fungsi utamanya adalah mengenal antar perangkat, alamat website menggunakan deretan angka yang cenderung tidak efektif dan sulit untuk diingat pengguna. Dengan alasan ini menciptakan sistem penamaan website menggunakan domain yang mungkin akan lebih mudah untuk diingat. Nah, macam-macam domain itu ada banyak banget. Pasti teman-teman kalau misalnya akses suatu link, itu tuh akhir dari sebuah link tersebut biasanya akan ada .com, .net, .org, .biz, edu, info, name, pro, dan TV. Nah, ini tuh fungsinya juga beda-beda. Kalau .com ini biasanya untuk komersial. Misalnya kayak marketplace gitu kan, bukalapak.com gitu. Kalau .net ini biasanya sih orang-orang kayak Telkom. Telkom itu biasanya pakai net karena dia sebenarnya sih berbasis internet atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, telekomunikasi mungkin. Itu yang sering banget pakai .net. .org ada sebuah organisasi misalnya kementerian, itu biasanya belakangnya pakai .org. Kalau .biz biasanya untuk bisnis, edu untuk pendidikan, biasanya kalau sekolah-sekolah gitu kan, .id atau .edu kayak gitu. Lalu ada .info yang berisi untuk informasi biasanya. Terus .name itu ada biasanya, name-nya ini adalah name-nya orang atau domain mereka atau penyedia domain mereka. Nah, ini biasanya sih bersifat website pribadi. .pro ini biasanya yang profesional. Nah, profesional ini biasanya kayak apa ya? Salah satu contohnya mungkin bisnis-bisnis tertentu yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi dia harus punya seperti akunnya itu di privacy gitu loh. Jadi itu biasanya pakai .pro. Makanya ini sangat jarang sekali. Atau .tv. Nah, ini itu untuk domain untuk pertelevisian.
Nah, hosting. Hosting dapat digambarkan sebagai lahan atau tempat Anda membangun rumah. Nah, di sini Anda membangun website. Terus jika berlangganan nama domain, Anda seolah memiliki alamat, tapi itu nggak ada rumahnya. Tentu harus dapat memberitahukan alamat tersebut kepada siapa saja, akan tetapi pengunjung yang mengaksesnya tidak akan melihat apa-apa karena tidak ada rumah di sana. Nah, dengan berlangganan layanan hosting, Anda akan menyimpan informasi, file, maupun database, deskripsi, gambar, serta video yang Anda inginkan pada tampilan website. Jadi kalau misalnya kita punya website, kita harus hostingkan. Jadi soalnya kalau enggak, orang-orang nggak akan tahu website kita dan kalaupun dibuka tuh kayak nggak ada apa-apanya. Nah, SAM. SAM ini adalah local web server yang digunakan untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. SAM ini juga merupakan cross-platform. Cross-platform ini dapat berfungsi di sistem operasi Linux, Mac, dan juga Windows. Selanjutnya ada Apache. Apache ini adalah sebuah web server, dia juga open source, jadi semua orang dapat menggunakannya secara gratis. Bahkan Anda bisa mengedit kode programnya. Fungsi utama dari Apache ini menghasilkan website yang benar sesuai dengan yang dibuat oleh seorang programmer dengan menggunakan kode PHP. MySQL. Nah, sebenarnya MySQL, Apache, SAM ini tuh apa sih, Bu? Apa mereka itu gitu. Mungkin kalau untuk anak-anak programmer mereka ini udah sangat familiar, tapi untuk teman-teman di sini mungkin kayak baru mendengarnya. Jadi mereka ini adalah local server. Jadi misalnya kalau kita itu lagi bikin website di laptop kita, nah mereka ini berperan sebagai servernya atau menyimpan semua data kita, menyimpan semua gambar kita, menyimpan semua script ataupun kode-kode yang dibutuhkan oleh website kita. Tapi website kita hanya bisa diakses dari laptop yang digunakan itu saja, atau biasanya sih bisa sih pairing beberapa laptop yang mereka tuh harus terhubung, seperti itu. Tapi kalau misalnya domain yang misalnya besar sudah harus dihostingkan, itu ada salah satu contohnya adalah punyanya WordPress, seperti itu. Jadi kalau misalnya lokal, kita bisa pakai SAM, Apache, dan juga MySQL. Tapi kalau untuk misalnya langsung pakai yang di websitenya, kita bisa memilih di WordPress. Nah, sebenarnya kalaupun pakai MySQL ini juga bisa nanti istilahnya dihostingkan, tapi akan ada apa ya? Istilahnya kita harus melakukan beberapa settingan untuk menghostingkan websitenya kita. Jadi kalau misalnya memang untuk coba-coba untuk di laptop aja yang sifatnya lokal, kita biasanya sih bisa pakai 3 ini. Tapi kalau untuk memang langsung dihostingkan yang benar-benar ke internet, itu mending langsung pakai domain dan hosting yang memang sudah disediakan atau mereka berbayar, seperti itu. Oke, saya sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.